Hari ini kita akan lanjutkan untuk penyelesaian atau melakukan analisis struktur untuk balok, ya, struktur balok dengan menggunakan metode matriks kekakuan. Mungkin kita akan melakukannya di dalam 2 kali pertemuan bulan Juni, ya, dan diharapkan di akhir Juni atau awal Juli, minggu kedua atau minggu pertama kita sudah bisa menyelesaikan. Oke, saya share screen ya. Sudah terlihat ya? Halo? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah terlihat, Pak. Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Kita akan mulai ya. Nah, ini adalah capaian dari pokok bahasan ini. Teman-teman diharapkan mampu sama seperti Rangka Batang mendefinisikan derajat kebebasan dari suatu struktur, lalu menyusun matriks kekakuan, lalu menghitung perpindahan pada titik kumpulnya. Jadi kalau teman-teman mengikuti secara baik di bahagian pertama tentang jangka batang, situ teman-teman bisa melihat bahwa perpindahan maupun gaya-gaya batang itu selalu bekerja pada kumpul. Jadi kita hanya bisa menghitung perpindahan maupun gaya-gaya batang pada dikumpulnya. Lalu nih, capaian yang keempat kita akan menghitung gaya-gaya dalam, termasuk di dalamnya adalah ini reaksi ya. Reaksi. Oke. Nah, untuk bisa kita lakukan analisis, suatu konstruksi yang real sama seperti ini. Harus kita modelkan bentuk real dari konstruksi suatu struktur. Harus kita buatkan model matematisnya supaya bisa kita modelkan di software atau bisa kita lakukan perhitungan. Nah, kita lihat misalkan kita punya struktur ini ada 3 perletakan, yaitu perletakan jepit di ujung-ujungnya dan ada perletakan roll di bagian tengah. Lalu terjadi ini perubahan inersia penampang di sini ya. Jadi perubahan inersia penampang di sini yang bentangan 20 feet ini inersia penampangnya I. Kalau yang sisa ini inersia penampangnya 2 kali I. Oke. Nah, dari model real itu kita bisa akan membuatnya menjadi model analisis untuk sumbu global dan sumbu lokal. Jadi sumbu global itu Y dan X ini. Y dan sumbu X. Lalu karena ada
terletakkan di sini dan ada perubahan I di sini, bersiap penambang, maka batang ini kita bagi menjadi 3. Walaupun secara realnya ini hanya satu elemen ya. Satu elemen. Tapi kita tahu bahwa kekakuan suatu elemen itu ada pengaruh E dan I-nya. Ya. Modulus elastisitas dan inersia penampang, sehingga tentunya kekakuan di sini akan berbeda dengan kekakuan di sini. Ya, untuk membuat bisa melakukan analisis karena kita menggunakan kekakuan, ya, kita membuatnya menjadi 3 elemen. Yaitu elemen pertama dari titik 1 ke titik 2, sama seperti pembahasan kita sebelumnya. Langkah pertama adalah kita membuat penomoran, mulai dari penomoran titik atau join, penomoran batang, dan arahnya. Di sini batang 1-2 dimulai dari titik 1 ke titik 2 arahnya. Ya. Lalu di masing-masing titik juga dimasukkan koordinat lokalnya. Nah, kalau kalian lihat di sini untuk balok, koordinat lokal itu sama dengan koordinat global. Kecuali balok kita membentuk sudut ya. Oke, untuk kali ini kita hanya akan membahas untuk balok yang datar. Oke, itu cara kita memodelkan satu struktur aktual menjadi model analisis. Jadi kalian kalau misalnya ada pertanyaan atau ada soal dengan data seperti ini, I-nya berbeda, maka batang itu atau elemen itu pasti itu harus dimodelkan secara berbeda. Nah, I sendiri, ya, I sendiri ini dipengaruhi oleh dimensi penampang. Ya, ini kalian dapat di mata kuliah mekanika bahan. Oke, ini kalian dapat, sehingga kalaupun misalnya tidak diketahui I-nya, tapi diketahui dimensi penampangnya, misalnya yang ini, balok dengan dimensi 30 kali 40, lalu yang ini dimensi 30 kali 60, maka pasti I-nya beda. Ya. Jadi sekali lagi, kalian tidak boleh terpaku dengan apa yang kita bahas di kelas, tapi kalian harus bisa memahami. Kalian harus bisa memahami ini apa dan didapat dari mana. Ya. I ini apa dan didapat dari mana. Sehingga kalaupun nanti kalian mendapatkan soal ataupun hal-hal di lapangan yang berbeda, kalian bisa berkembang. Kalian bisa memahami, oh ternyata kalau yang diketahui adalah penampangnya, maka yang saya harus lakukan adalah ini. Ya, itu kemampuan dari seorang engineer. Oke, kita lanjut pada hal yang berikut.
Hal yang berikut yaitu sistem koordinat. Sama seperti pada rangka batang, kita juga menggunakan koordinat global dan koordinat lokal. Tapi yang berbeda adalah kalau pada rangka batang, kalian masih ingat kemarin salah satu ciri dari rangka batang adalah hanya menerima gaya aksial. Itu artinya rangka batang hanya bergerak, ya, hanya bisa berpindah pada sumbu X atau sumbu Y global atau sumbu X dan sumbu Y lokal. Jadi dia hanya mengalami perpindahan translasi. Nah, tapi untuk balok itu dia dapat memikul gaya aksial, gaya normal, bukan. Aksial itu sama dengan normal ya. Gaya aksial, gaya geser atau gaya lintang, dan momen. Ini kalian silakan refresh lagi ya. Statika, mata kuliah statika. Sehingga aksial dan gaya geser ini akan membuat perpindahan translasi dalam arah X dan Y. Sedangkan momen ini akan membuat rotasi. Jadi dia akan berpindah ke sini atau ke sana, dan ini dia akan berputar. Nah, khusus untuk balok itu gaya aksialnya atau gaya yang sejajar sumbu batang itu kecil, sehingga bisa kita abaikan di dalam proses analisis. Ya, dapat kita abaikan dalam proses analisis, sehingga kita bisa untuk balok yang mempengaruhi hanya gaya geser atau gaya lintang, dan momen. Sehingga perpindahan yang mungkin terjadi di satu titik hanya ada dua, yaitu perpindahan ke arah Y dan rotasinya. Jadi satu titik ini dari balok terjadi dua kemungkinan perpindahan. Nah, ini pemahaman ini akan sangat penting untuk kita akan menghitung berapa degree of freedom-nya, berapa derajat kebebasan satu struktur. Nah, perjanjian tandanya ini ya. Untuk koordinat X itu untuk sumbu X positif kalau dia ke arah kanan. Jadi ini perjanjian tanda kita. Ya. Lalu untuk sumbu Y positif kalau dia ke atas. Ya. Lalu untuk ini kalau untuk sumbu global.
Kalau untuk sumbu lokal positif kalau dia kita ambil dari kiri ke kanan. Lalu untuk Y dari atas, dari bawah ke atas. Positif ya. Jadi bahan ini saya ambil, saya ringkas dari buku Matrix Analysis, buku referensi yang sudah saya suruh teman-teman cari dan juga sudah teman-teman terjemahkan bahagian matriksnya. Oke, kita lanjut. Ini yang berikut tadi teman-teman sudah bisa memodelkan, sudah memahami koordinat global dan lokal dan perjanjian tandanya. Yang ketiga, kita akan menghitung derajat kebebasannya. Jadi, derajat kebebasan itu adalah kemungkinan dari suatu titik untuk bergerak atau mengalami perpindahan. Ya. Baik dalam sumbu X maupun sumbu Y dan sumbu Z. Jadi itu derajat kebebasannya. Nah, kita lihat di model ini, masih dari sini, setelah kita modelkan dia menjadi model matematis, seperti ini. Kalau bekerjanya gaya luar, maka balok ini akan mengalami perpindahan seperti ini. Ya. Dia akan mengalami perpindahan seperti ini. Pada titik satu, ya, pada titik satu ini perletakannya jepit. Kalau kalian masih ingat di statika, jepit itu dia mampu menahan gaya vertikal, horizontal, dan momen. Sehingga pada perletakan satu ini, karena dia terjepit sempurna, maka tidak ada perpindahan. Tidak ada. Nah, ya. Itu karena dia terjepit sempurna. Oke, lalu kita lanjutkan dengan ini. Titik 2. Pada titik 2, itu perletakan roll. Sorry. 2 itu perletakan roll. Nah, di sini kalau perletakan roll itu dia mampu menahan gaya vertikal. Ya. Sehingga pada perletakan roll ini bisa ada perpindahan translasi ke arah horizontal maupun rotasi. Okay. Tapi kalau kalian masih ingat tadi saya sampaikan, untuk balok, gaya aksialnya bisa kita hilangkan, maka perpindahan ini tidak ada. Maka untuk di titik 2 ini hanya terjadi rotasi. Sebesar ini D1. Ya, jadi rotasi itu ditunjukkan dengan adanya sudut putar.
berputar. Nah, ini menghitung besaran sudut putar ini kalian dapatkan di analisa struktur 1 tentang lendutan. Ya, mudah-mudahan kalian dapat ya. Kalau ini kalian silakan lihat kembali materi kalian, refresh kembali. Atau juga ada, nanti saya isikan ya, ada satu buku analisis struktur, juga bisa kalian pelajari di situ. Atau kalian bisa lihat di video di YouTube saya, mata kuliah analisis struktur 1. Ada. Nah, berarti pada perletakan 1, ini DOF-nya 0. Perletakan 2, DOF-nya 1. Pada perletakan 3, karena dia tidak ada, bukan perletakan titik ya. Saya bukan perletakan titik 1, titik 2, dan titik 3. Dikumpul. Pada titik 3 ini, karena tidak ada perletakan, maka dia dapat bergerak translasi ke arah X, ke arah Y, dan rotasi. Tapi yang ini kita abaikan, maka pada titik 3 ini ada rotasi dan ada, bukan yang di situ. Ada translasi ke arah sumbu Y dan ada rotasi. Sehingga dari sini untuk titik 4 juga karena dia jepit, maka ini juga 0. 0, ini 1, ini 2. Nah, dari sini kita bisa bilang DOF kita, DOF dari struktur ini sama dengan 3. Ya. DOF dari struktur ini sama dengan 3. Nah, itu dapat kita hitung dengan persamaan ini. Ya. Kalau di dalam satu titik itu terdapat 2 kemungkinan pergerakan, kemungkinan perpindahan, maka jumlah DOF sama dengan 2 dikali jumlah titik dikurangi jumlah reaksi. Ya, 2 dikali jumlah titik dikali jumlah reaksi. Nah, coba kita lihat. Kita punya titik sama dengan 4. Ya. NJ, number of join dengan 4. Lalu reaksi kita ada 5. Di sini ada 2 reaksi. Ya, sebenarnya di perletakan jepit itu ada 3 reaksi ya, vertikal, horizontal, dan moment. Tapi sekali lagi karena gaya aksialnya kita abaikan, maka ini kita abaikan, sehingga hanya ada 2 reaksi. Lalu di sini ada 1 reaksi, dan di sini ada 2 reaksi. Jadi jumlah reaksi kita ada 5, sehingga kita dapatkan DOF dari struktur ini adalah ya. Jadi DOF bisa kita identifikasi dengan cara yang tadi, melihat kemungkinan pergerakannya, kemungkinan perpindahan, bisa juga kita hitung dengan persamaan ini. Ya, jadi kalian sudah dapatkan 2 persamaan untuk menghitung DOF. Yang pertama untuk rangka batang dan yang kedua untuk balok. Sehingga setelah itu kita buatkan di penomorannya, ya, penomorannya masing-masing. Jadi
perpindahan di titik 2 kita beri nomor 1, lalu nomor 2 dan nomor 3. Ingat, selalu kita punya perpindahan arah X, arah Y, dan rotasi. Penomorannya selalu dari yang horizontal, vertikal, baru translasi. Ya, tapi karena horizontal tidak ada, maka kita mulai dari yang vertikal. Vertikal, baru translasi. Oke, lalu perletakannya juga kita beri nomor. Perletakan 1, reaksinya juga kita beri nomor 5, 6, 7, dan 8. Oke. Itu sudah. Nah, yang ini kita sebut sebagai reaksi. Ya. Lalu yang ini adalah perpindahan di titik 2, yaitu perpindahan D1 akibat beban P1 dan seterusnya. Di sini perpindahan D2 akibat gaya P1 dan seterusnya. Itu. Nah, mengapa ini penting? Kenapa ini penting? Karena kalau kalian masih ingat dan kalian bisa memahami, matriks kekakuan struktur itu ordonya itu tergantung dari DOF. Ya, ordonya itu tergantung dari DOF. Sehingga kalau kalian salah DOF, maka salah analisis. Yang pertama. Yang kedua, kalau salah menentukan arah, itu juga salah. Ya, jadi dalam melakukan analisis, yang penting yang kalian harus pegang adalah yang pertama, menentukan perjanjian tanda, menentukan sumbu lokal dan sumbu global, lalu menentukan DOF. Ya, 3 hal penting. Perjanjian tanda, sistem koordinat, lalu DOF. Oke. Sampai di sini ada yang bertanya atau diskusi? Ya, silakan. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Jadi dapatkan membuat model analisis, menentukan sistem koordinat dan perjanjian tandanya, lalu kalian juga sudah dapatkan menghitung derajat kebebasannya. Nah,
Selanjutnya, kita akan menentukan vektor beban, baik itu beban pada titik dan reaksinya. Nah, kalau kalian lihat di sini, tertulis begini. Jadi, rumus umumnya adalah P sama dengan K dikali U. P ini adalah gaya. K ini adalah kekakuan. U ini adalah perpindahan. Maka perpindahan di titik 2, atau kita kalau lihat di sini, D1 ini, disebabkan oleh gaya P di titik 1. Gaya P di titik 2. Jadi perpindahan di sini atau D1 disebabkan oleh gaya yang bekerja di titik. Ya, bisa kita tulis ini P1 D1, artinya perpindahan D1 yang disebabkan oleh gaya P1. Lalu ini perpindahan D2 yang disebabkan oleh gaya P2. Dan rotasi atau perpindahan D3 yang disebabkan oleh gaya P3. Karena tadi P sama dengan K kali U. Sehingga matriks untuk P-nya bisa kita susun mengikuti DOF-nya. Ya, jadi matriks P1 itu akan mengikuti D1, D2, dan D3. Oke. Jadi matriks vektor beban itu sama dengan matriks vektor perpindahan. Sehingga vektor beban itu, orde dari matriks vektor beban itu ini, jumlah DOF dikali 1. Jadi kalau kita punya DOF-nya sama dengan 5, maka kita akan dapatkan matriks perbebannya itu ordonya 5 dikali 1. Dia akan artinya P1, P2, P3, P4, P5. Jadi kita akan lihat contoh soalnya ya. Demikian juga reaksi. Kalau reaksi, kalian akan menyusun dengan nomornya. Tadi reaksinya R itu sama dengan R4, R5, 6, dan R8. Nah, tanya contoh. Oke, contohnya kita punya
kita punya konstruksi seperti ini ya. Ada balok, ada perletakan jepit di titik A, perletakan roll di titik B, dan titik C. Oke. Lalu panjang batang itu 15 feet, dan ada cantilever di ujung sebesar 10 feet. I-nya konstan untuk semua panjang batang semua elemen, 500 inch pangkat 4. Kita diminta menghitung DF-nya, mengidentifikasi DF, dan menyusun matriks koordinat perletakan dan vektornya. Kita bisa lihat di sini, jadi perpindahannya sama dengan 0 karena dia jepit. Lalu di sini perpindahannya sama dengan 1. Lalu di sini juga 1. Dan ini karena bebas, perpindahannya 2. Sehingga DOF-nya sama dengan 4. Kita juga bisa menghitung dengan ini. N DOF sama dengan 2 kali N join dikurangi N section. Join-nya atau titiknya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti 2 dikali 4. Dikurangi perletakannya di sini ada 2. Lalu di sini ada 1. Di sini ada 1. 1, 2, 3, 4. Sama dengan ya. Jadi itu yang pertama sudah kita lakukan. Kita mengidentifikasi. Ya, jadi kita dapatkan struktur ini, struktur balok ini ber-DOF 4. Nah, setelah kita dapatkan DOF 4-nya, kita bisa susun model analisisnya seperti ini. Kita dapatkan bahwa reaksinya ada 4. 6, 5, 6, 7, 4. Sehingga vektor bebannya membentuk matriks 4 kali 4. Ya. Ini matriks perpindahannya. Nah, di sini kan ada perpindahan ini D1, ini D2, lalu ini D3 dan D4. Maka matriks perpindahannya sama dengan ordo 4 kali 1 ya. Jadi vektor bebannya juga sama. Ini D1, D2, D3, 4. Nah, kita lihat. Di titik B terdapat momen sebesar 50 kilogram fit
Dan di situ ada perpindahan D1 dan D1, sehingga pada D1 ini terdapat ini minus 50. Jadi di sini menggunakan perjanjian tanda searah jarum jam dia negatif. Jadi negatif positif ini tergantung perjanjian tanda ya. Ini tergantung perjanjian tanda. Oke, lalu D2-nya tidak ada. Dan D3-nya yang ini, itu ada ini. Minus 20 kg karena dia ke bawah. Lalu untuk D4-nya tidak ada. Ya, jadi itu bagaimana kita menyusun. Yang pertama kita menyusun menghitung degree of freedom. Lalu kita dapatkan matriks perpindahannya. Dengan dasar matriks perpindahan kita dapatkan matriks beban. Jadi P akan identik dengan D ya. Matriks P akan identik dengan D. Oke. Lalu kalau untuk matriks reaksinya, saya kira mudah ya kalian susun. Reaksi sama dengan R5, R7, dan R8. Nah, di dalam teknik sipil itu, selalu kita mengambil apa ya yang disebut sebagai penyederhanaan. Jadi kita selalu menggunakan metode-metode atau pendekatan-pendekatan untuk memudahkan perhitungan kita. Nah, kalau kalian lihat struktur ini, kita akan mendapatkan DOF-nya 4. Berarti matriks kekakuan strukturnya itu 4 kali 4. Ya. Nah, kita bisa menyederhanakan. Kita bisa menyederhanakan struktur ini untuk kemudahan perhitungan. Ya. Kita pisahkan struktur ini menjadi 2. Ini kalau kalian masih ingat di analisa struktur statika. Di statika itu balok, kita punya balok dengan 2 peletakan, lebih dari 2 peletakan. Ini. Maka kita bisa taruh, lalu ada sendi dalam di sini. Maka untuk menyelesaikan kita pisahkan. Ini menjadi struktur sendiri dan ini struktur sendiri. Setelah itu baru kita gabungkan gaya-gaya dalamnya dengan free body diagram. Oke. Nah,
sama. Yang ini kita pisahkan. Jadi struktur balok cantilever ini kita pisahkan. Dia sendiri. Ya. Lalu kita modelkan dia menjadi balok sederhana. Kita modelkan dia menjadi balok sederhana. Maka ini kita bisa hitung dengan persamaan kesetimbangan ya. Sigma momen sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, dan sigma V sama dengan 0. Oke, jadi ini bisa kita selesaikan dengan metode statis. Balok struktur statis tertentu. Dari situ kita dapatkan momen di titik C itu sebesar minus nih. Positif ya. Sekali lagi ini, jadi positif negatif itu tergantung perjanjian tanda yang dianut oleh buku ya, oleh satu referensi ya. Nah, ini positif 200 kg per feet. Kilogram feet seperti ini. Lalu gaya lintangnya 20 kg. Oke. C. Sehingga struktur ini selanjutnya akan kita analisis dengan kita memasukkan momen di titik ini sebesar 200 kg per feet menjadi beban titik ini. Jadi kalau yang ini pada saat dia momen di struktur ini dia arahnya berlawanan jarum jam, maka pada saat dia dikerjakan ke struktur ini, dia dibalik arahnya. Seperti ini. Ya, dibalik arah. Oke. Lalu bagaimana dengan ini? Yang ini akan kita tambahkan, akan ditambahkan pada reaksi di titik C, yaitu reaksi nomor 8. Kita akan tambahkan reaksi di titik C, tambahkan dengan 20. Ini akan kita tambahkan setelah kita menghitung reaksinya. Jadi untuk sementara, struktur ini kita bisa analisis dengan model ini. Nah, di struktur yang akan kita analisis, final yang akan kita analisis menggunakan metode matriks ini, sehingga di sini hanya tersisa 2 perpindahan atau DOF dari struktur ini hanya 2. Maka matriks kekakuan strukturnya pun hanya tersisa 2 kali 2. Ya, jadi itu ya ini yang saya mau sampaikan kepada kalian ya. Teknik sipil itu adalah ilmu rekayasa. Ilmu rekayasa. Di dalam ilmu rekayasa itu tidak konstan. Tidak kita mengikuti latihan atau contoh secara lurus. Tetapi dari contoh-contoh itu kita bisa memahami, kita mendapatkan pemahaman
dan kita melakukan rekayasa-rekayasa untuk persoalan-persoalan yang kita temui berikutnya. Misalnya yang ini. Bisa saja, silakan kalian bisa menghitung dengan DOF 4. Silakan. Tetapi tentu akan membutuhkan waktu. Ya, dengan cara penyederhanaan ini, kalian bisa semakin simpel menghitungnya. Ya, semakin simpel menghitung. Ini menjadi simpel. Matriksnya juga hanya matriks 2 kali 2. Kalian tidak butuh komputer ya. Kalian bisa langsung menggunakan penyelesaian matriks 2 kali 2 determinannya. Ya. Jadi karena teknik itu tidak itu ya apa ya, tetapi dia harus bisa memahami dasarnya dan melakukan rekayasa pada saat mendapatkan persoalan atau soal yang berbeda. Oke. Kita sampai di sini bisa, teman-teman? Teman-teman bisa menyusun matriks, menghitung, mengidentifikasi atau menghitung ya, identifikasi DF, menyusun matriks vektor perpindahan dan reaksi dan perubahan. Oke. Ada pertanyaan, teman-teman? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana atau apa hubungan, kita akan melihat hubungan antara kekakuan elemen dan perpindahan. Ya, saya sudah terus singgung bahwa P itu sama dengan K dikali U. Tahu? Perpindahan itu diakibatkan oleh gaya kali dari sebuah kekakuan. Atau kita bisa tulis U sama dengan K min P, 1P, atau inverse. Kalau persamaannya kan U sama dengan K per P. Tapi kalau dalam bentuk matriks, maka U sama dengan inverse matriks K kali P. Nggak bisa kita lihat di sini. Kalau kita akan melihat perpindahan pada titik B dan titik E, kita gambarkan seperti ini. Oke.
kita gambarkan seperti ini, maka di sini akan ada di titik ini akan ada dua perpindahan, translasi U1 dan rotasi U2 yang diakibatkan oleh gaya Q1 dan gaya Q2. Ya, jadi kalau kalian lihat ini, perpindahan itu diakibatkan oleh adanya gaya. Ya. Lalu di titik ini ada translasi U3 dan rotasi U4 yang diakibatkan oleh ini. Nah, Q atau P itu sama dengan kekakuan dikali perpindahan. Sehingga untuk perpindahan U1, ya, bukan perpindahan, untuk gaya Q1, ya, gaya Q1 itu terjadi dari kekakuan 1,1 dikali perpindahan 1. Nah, I yang pertama, yang ini, dan kalau kita tuliskan umumnya KI KIJE ini menunjukkan perpindahan KI dan J itu gaya. Jadi ini kekakuan di titik 1, kekakuan untuk perpindahan P1 akibat gaya Q1. Jadi kalau kita di sini tulisnya K11 berarti kekakuan untuk gaya kekakuan yang mengakibat untuk perpindahan U1 yang diakibatkan oleh gaya 1. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Q1 itu dapat dari kekakuan 1,1 kali U1 ditambah K12 dikali U2 tambah K13 dikali U3 ditambah K14 kali 4 ditambah ini gaya batangnya pada sumbu lokal. Ya, matriks ini kalau bisa kita tuliskan dalam matematis ya, ini kan dalam bentuk matriks kita bisa tuliskan Q sama dengan K dikali U ditambah F. Jadi kalau ininya kita tahu, lalu ininya bisa kita susun, lalu ininya kita, oke, maka ini bisa kita hitung. U sama dengan K inverse dikali Q dikurangi F. Nah, Q dan U ini adalah gaya batang. Ya. U ini adalah perpindahan.
K ini adalah matriks kekakuan batang, dan QF ini adalah gaya ujung batang. Ini gaya pada struktur ya. Nah, kenapa kita untuk balok ini kita tidak perlu transformasi matriks, transformasi koordinat? Karena dari awal kita hanya fokus pada ini, balok yang sejajar sumbu X. Sehingga sudutnya ini sama dengan 0. Maka perpindahan dan gaya pada sumbu lokal itu sama dengan global. Ya. Lalu matriks kekakuannya yang K ini kita bisa susun. Jadi ini ada teorinya ya. Teman-teman silakan kalian baca ini halaman 175 sampai 184. Nanti silakan baca dan kalian susun langkahnya, rangkumannya. Ini jadi tugas. Nah, ini adalah persamaan umumnya yang kalian dapatkan di ini mata kuliah mekanika bahan. DUY per DX itu sama dengan momen per EI. Ini persamaan hubungan antara momen lentur dan perpindahan. Ini kalian dapat di mekanika bahan. Mekanika bahan atau di analisa struktur 1 tentang lendutan. Nah, setelah itu diturunkan dengan mekanisme dengan ini, kan maka persamaan atau bentuk umum dari matriks kekakuan ini. Jadi EI per L pangkat 3, 12, 6L, min 12, 6L, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya suatu struktur E-nya kalian tahu, I-nya tahu, dan L-nya tahu, maka kalian bisa menyusun matriks kekakuan dengan bentuk ini. Ya. Nah, itu teorinya ada di sini. Halaman 175 sampai 184. Tugas kalian adalah membaca dan membuat atau menyusun rangkuman langkah-langkahnya ya. Oke. Nah, kita lihat. Ini contoh menyusun matriks kekakuan. Kita punya batang konstruksi seperti ini. Ada 2 batang. Batang 1, batang 2. Titik penomorannya 1, 2, 3. Oke. Kita diminta untuk menyusun matriks kekakuannya. Jadi matriks kekakuan batang itu selalu 4x4 ya. Ordernya. 4x4. Selalu. Karena tadi satu batang itu terdiri dari 2 titik. Dan setiap titik itu dapat 2 kemungkinan perpindahan. Karena matriks kekakuan kita 4x4.
Kalau E-nya ada, I-nya ada, maka kita bisa susun. Untuk batang 1, panjangnya 15 feet atau sama dengan 180 inch. Ya, karena I-nya dalam inci ya. Jadi, kalian lihat kesesuaian satuan ya. Kesesuaian satuan itu juga penting. Karena I-nya ini dalam inci, I ini kan pengaruhnya ke B dan H dan B ya. Maka panjang batang pun harus kalian konversi ke inci. EI per L pangkat 3 dapat 4.351 C per inch. Ini satuan Amerika ya. Sehingga angka-angka ini kalian masukkan ke sini, dan kalian dapatkan matriks kekakuan untuk elemen. Sama juga untuk elemen 2. Seperti itu. Oke. Saya kira untuk hari ini cukup ya. Karena kita masih ada lagi satu pertemuan. Dan untuk hari ini cukup. Saya beri waktu untuk kalian mempelajari bagaimana mulai dari yang pertama kita menentukan model analisis, itu memberi nomor, ya, lalu membuat menentukan DOF-nya. Nah, kalau ini DOF-nya berapa nih? Kalau dengan cara identifikasi, di sini perpindahannya 0, di sini perpindahannya 1, di sini perpindahannya 0. DOF-nya sama dengan Oke. Lalu setelah DF kita susun matriks P. DF ini kita dapatkan matriks U. Lalu kita susun matriks P berdasarkan matriks U. Lalu kita susun matriks R. Ya. Dan yang terakhir kita sudah dapat base buat matriks kekakuan dari elemen. Oke. Kita sudah di situ ya. Ada 5 langkah yang sudah kalian dapatkan. Oke, untuk minggu ini kita cukupkan sampai situ. Tugas kalian ini tadi ya, baca referensi halaman 175 sampai 184, bagaimana mendapatkan ini ya, umum ini, lalu buat rangkumannya, langkah-langkahnya, langkah-langkahnya seperti apa. Oke, itu tugas kalian untuk minggu ini, dikumpulkan di sampai batasnya minggu depan ya di email. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Halo? Ya, Pak. Pak, izin bertanya. Tugasnya per kelompok atau individu, Pak? Ya, individu dikerjakan masing-masing ya. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi kalian silakan mau buatkan dalam bentuk uraian langkah-langkahnya atau mau dibikinkan dalam bentuk flowchart atau apapun itu silakan. Tapi ya bentar saya ini.
ini. Nah, di sini ini ada, kalian lihat ini ada teorinya, lalu bagaimana dia diturunkan dengan substitusi sampai dia mendapatkan ini. Sampai terakhir mendapatkan bentuk ini. Nah, sampai terakhir dia dapatkan bentuk. Ya, jadi itu silakan kalian pelajari. Kepentingannya adalah memang benar kita untuk seperti rangka batang kemarin, kita langsung ya menggunakan bentuk umum dari yang sudah dihitung. Tetapi kalian juga harus memahami yang bentuk umum ini didapat dari mana sebagai ilmu dasar kalian. Jadi kalian tidak saja menjadi orang yang mampu menggunakan, tapi juga kalian bisa mengerti bahwa rumus itu datangnya dari mana. Nah, oke ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, oh ya saya lupa buatkan absen ya. Nanti saya kirimkan ya absennya. Kalau tidak ada, kita ketemu minggu depan ya. Masih tentang analisa balok, konstruksi balok dengan menggunakan matriks pengetahuan. Jadi minggu depan kita akan menyusun matriks pengetahuan struktur, lalu kita akan menyelesaikannya dengan menghitung perpindahan, menghitung gaya-gaya batang dan reaksi. Oke, kalau tidak pertanyaan, saya sudahi kuliah kita hari ini. Mohon dihidupkan ya kameranya. Saya ambil screenshot. Ya, nanti mungkin 2 kali pertemuan terakhir kita akan mencoba membuat semacam program kecil ya, hitung mungkin balok atau rangka batang. Kita akan buat program kecil dari Oktav untuk menghitung, menyelesaikan struktur menggunakan rangka batang. Jadi teman-teman, metode matriks ini polanya sama. Yang berbeda hanya jumlah ordomatriksnya yang ditentukan oleh jumlah batang dan DOF. Tapi pola hitungannya itu berulang, sehingga bisa dibuat dalam suatu, kalau di Excel itu sangat terikat, karena kita harus copy paste ya, kita harus membuat rumusnya mengulang. Tetapi kalau kalian menggunakan Octave atau menggunakan Visual Basic atau Delphi, kalian bisa membuat itu. Jadi tinggal memasukkan jumlah elemen, input datanya, dia akan menghitung. Kita akan belajar itu mungkin kalau kita punya waktu mungkin di 2 pertemuan terakhir. Ya. Jadi kalau tidak sempat, silakan kalian mencarinya di Google, di YouTube, itu banyak sekali ya, dan dikembangkan. Itu akan sangat baik, karena misalnya kalau ada teman-teman yang punya minat programming, membuat program kecil-kecil, atau ada teman-teman yang punya minat untuk melanjutkan studi
itu akan sangat membantu. Nah, bukan cuma itu sih, di dalam pekerjaan teman-teman, entah itu sebagai seorang ahli struktur atau itu, teman-teman akan sangat terbantu kalau teman-teman terbiasa membuat program-program kecil, baik menggunakan Excel atau Octave atau apapun itu. Jadi saya mengharapkan teman-teman tidak hanya terpaku mempelajari apa yang ada di mata kuliah, tetapi juga belajarlah bahasa-bahasa pemrograman. Sekarang banyak sekali dan mudah sekali, ya, mudah sekali untuk dipelajari karena tersebar luas di internet. Tinggal bagaimana kalian bisa mempelajari itu saja. Oke ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya sudahi kuliah kita hari ini. Terima kasih buat kehadiran teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan di jam 9 ya. Oke, selamat siang. Selamat pagi. Siang. Bisa live dari sini.